Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah keterbatasan empati manusia dan anugerah Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-10 terjemahan baru yang berbunyi demikian. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Ada banyak hal yang tidak dapat kita pahami dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Bahkan, seseorang yang terdidik untuk mendengar dan memahami permasalahan orang lain pun tidak akan dapat memahami permasalahan seseorang dengan utuh. Seseorang yang baru lulus dari perkuliahannya dan dia mulai menjalankan profesi sebagai seorang penasehat. Dalam pekerjaannya, ia selalu berusaha untuk membantu kliennya semaksimal mungkin untuk menemukan apa yang menjadi inti permasalahan kliennya dan menolong untuk mengatasinya. Namun ada beberapa kasus penasehat ini menyadari bahwa ada hal-hal yang ternyata tidak dapat dia pahami. Suatu hari, penasehat ini menangani seorang klien yang mengalami depresi yang sangat berat. Klien tersebut mengalami kehilangan besar dalam hidupnya dan dia merasa dia tidak bisa lagi melanjutkan hidupnya. Penasihat ini berusaha untuk membantu klien tersebut. Dia menunjukkan empatinya, dia memberikan dukungan, dia menolong supaya klien ini terbantu dan menemukan jalan keluar atas permasalahannya. Tetapi klien tersebut tetap merasa tidak bisa keluar dari depresinya. Sehingga melalui peristiwa ini, penasehat ini pun menyadari bahwa dia tidak bisa memaksa kliennya untuk sembuh ataupun mengubah kliennya secara drastis. Kemudian penasehat muda ini pun memahami bahwa setiap orang ternyata punya proses dan waktu pulih yang berbeda-beda. Mulai saat itu dia memutuskan untuk mengubah pendekatannya kepada kliennya. Ia tidak lagi fokus pada hasil yang spesifik, tetapi lebih pada proses pendampingan dan dukungan kepada kliennya. Dia berusaha untuk memahami secara lebih baik dan memberikan ruang bagi kliennya untuk mengekspresikan dirinya. Amsal hari ini mengatakan bahwa hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Kebenaran firman Tuhan dalam bagian ini menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat memahami isi hati manusia. Semuanya hanya dapat dirasakan oleh hati yang bersangkutan. Kenyataan inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan terkadang kita mendapati diri kita merasa sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Setiap kita dapat belajar untuk berempati terhadap sesama. Tetapi jikalau dalam prosesnya kita tidak dapat memahami sesama kita dengan utuh, kita tidak boleh berkecil hati dan patah semangat. Sebab sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dan memahami isi hati manusia. Setiap hal yang berkaitan dengan hati ada di luar kendali manusia. Bahkan kalau kita boleh jujur, terkadang kita sendiri pun dapat bingung bukan dengan apa yang diinginkan oleh hati kita sendiri. Seolah-olah hati memiliki pikirannya sendiri dan kita tahu bahwa apapun yang dipikirkan oleh hati kita adalah hal-hal yang berpusat kepada diri kita sendiri. Self-centered. Kebahagiaan saya berpusat kepada diri saya sendiri. Kepedihan saya pun juga berpusat kepada diri saya sendiri. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk membawa hati kita dekat dengan firman Tuhan. Sebab hanya kebenaran firman Tuhan yang dapat menerangi dan memperbaharui hati kita. Sehingga kita tidak hanya memikirkan hal-hal yang berpusat kepada diri kita sendiri, melainkan kita memikirkan tentang Allah, tentang kehadirannya dalam hidup kita, dan juga tentang rancangan-rancangannya yang sempurna dalam hidup kita, dan hati yang telah diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan akan menumbuhkan kerinduan untuk selalu dekat dengan sumber kebenaran tersebut dan hidup hanya baginya. Dan Allah
akan sekali lagi meneguhkan perjanjiannya dengan kita. Dia akan menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Dan dia akan terus memberi hikmat bagi kita untuk menjaga hati kita di dalam kebenarannya. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, adakah hati kita dekat dan diubahkan oleh kebenarannya? Adakah kita mempersembahkan hidup kita baginya dan bagi sesama kita? Demikianlah renungan bersama kita pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.